Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalam ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat, hidayah dan maghfirahnya sehingga pada malam ini kita masih dapat hadir di tempat ini bersama dengan teman-teman semua para penggemar Qawwali. Kemudian untuk sesi kali ini kita akan berbicara tentang tapi atau aje. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah keris. Orang Jawa menyebutnya keris, kalau orang Bugis mengatakan tapi atau aje. Kalau bahasa orang dulunya itu adalah aje. Nanti belakangan disebut tapi karena ditapi, iya apa nama lebih si dia tahu nareko tapi ya. Tetapi sebenarnya tapi itu nama aslinya adalah aje, berdasarkan lontara bahwa tapi itu adalah aje. Kemudian tapi ini juga bermacam-macam seperti ini. Ini dalam Bugi orang bahasa Bugis. Ini adalah sapukala. Sapukala karena lurus. Sapukala. Kemudian dari segi pamornya sama juga dengan Qawwali. Macam-macam. Ada pamor mak bunga penje. Ya, ada bunga penje berbunga garam. Kemudian ada engka mate bak jampu, engka mat daun ngase, engka tuh diaseng arak-karta gatung. Arak-karta gatung itu orang Jawa mengatakan junjung derajat. Jadi junjung derajat itu orang Bugis mengatakan arak-karta gatun. Kenapa dikatakan arak-karta gatun? Karena modelnya seperti arak-karana sapi tak gatung begini. Jadi begini bersusun sehingga dikatakan orang Bugis mengatakan arak-karta gatun. Arak-karta gutung itu orang sana mengatakan bahwa junjung derajat. Ya. Kemudian tapi ini juga macam-macam modelnya, ada keris, ada lambah. Ya, lambah. Ini dia asal lambah. Artinya lambah itu adalah luk. Kalau orang sana mengatakan luk. Luk itu misalnya lambah telu maka kiri orang sana bilang luk 3, luk 7, luk 9, kita juga begitu. Lambah telu, lambah 5, lambah 7, syara dan seterusnya. Itulah macam-macamnya kita. Kemudian ada juga namanya kita kalau orang-orang dulu juga menyebut sebagai wilareta gatun nagoh. Itu tojiwa. Tojiwa. Jadi tojiwa itu hanya ujungnya yang berlup, jadi hanya di ujungnya ada lupnya. Itulah tojiwa. Ya. Kemudian tojiwa itu disebut juga wilareta gatunan goh, karena itu ada sejarahnya. Ketika Raja Bone jadi itu tojiwa itu memang warisannya orang Bone. Kalau kita punya sejarah di dalam lontara kita begitu. Itu yang datang karena ada pandre di Goa. Ada pandre di Goa. Dia datang ke sana karena dia juga turunan dari Raja Goa dan turunan Raja Goa dengan Raja Bone. Ya, karena waktu itu Raja Bone, putra Raja Bone menikah dengan anaknya Raja Goa, putri Raja Goa. Kemudian selanjutnya itulah menurunkan raja-raja di Goa dan Bone. Nah, ini Raja Bone datang ke sana mau pesan tapi Makutane pandre
itu empu bertanya sama sang raja, tapi ya kalau dia keburak itu, tapi apa yang kita mau dibikinkan? Dia tidak bisa mengatakan apa. Dia melihat ada ular yang menggantung di pohon orang bilang batak cangaduri. Ada ular di situ, dia kepalanya ke bawah, malekoi, melengkung ujung kepalanya. Akhirnya Purmandri Balesu. Jadi besar perutnya, terus kepalanya melengkung di bawah. Akhirnya Raja Bone bilang, persis roda ular, persis seperti ular itu. Persis seperti ular itu. Nah, dibikinkanlah seperti itu. Jadi besar di sininya, kecil di ujungnya, baru di situ melengkung, lubnya di ujung. Nah, sehingga dikatakanlah awalnya raja itu mengatakan wela retap tasapena goa. Betulnya ulah tasapena. Dia lo maka ada ulah, maka diwelarin tasapena goa. Ya. Jadi maka diwelarin tasapekro. Karena padahal ular dia lo arum pun dia lo kada ular waktu itu. Ya, karena sebenarnya itu ulah mendreli, ulah mencicipi tapi. Ya. Nah, inilah sebenarnya perbedaannya antara kita dengan misalnya orang-orang yang dari luar daerah Sulawesi Selatan, luar Bone, bahwa tapi itu memang dari dulu orang Bone mengatakan tapi atau aje. Kenapa dikatakan aje? Karena setiap ada para orang-orang dulu, karena sebelum Islam masuk, orang-orang Bone menyembah dewa atas sebenarnya tetap orang Bone itu sebenarnya dari dulu memeluk Islam, karena siapa yang menyembah Allah yang esa itu sebenarnya orang Islam, tapi risalah kenabian belum sampai ke Bone, ya, belum sampai ke sini. Jadi nanti beberapa ratus tahun baru Islam masuk ke Bone. Jadi pada saat itu orang-orang Bone kalau melakukan penyembahan sesembahan itu pariance tapi si bawa kawali. Maka dia dulu mengatakan pariance aje si bawa kawali. Jadi sesajen yang dibuat itu harus ada tapi si bawa kawali. Jadi itulah sebenarnya yang yang membedakan antara kita dengan orang-orang dari luar. Kemudian model-model keris kita memang beda dengan keris-keris yang dari luar, misalnya dari Jawa. Karena dari Jawa misalnya ada naga sosro, ada macam-macam juga penamaannya. Kalau kita tidak, hanya itu yang kalau lurus namanya sapukala, kalau berluk itu namanya lambah. Kemudian yang ketiga itu tojiwa, nanti belakangan baru disebut tojiwa. Ya. Begitu barangkali. Tapi pun ada juga itu disebut tojiwa tajawi. Tajawi sebenarnya kurang lebih sama ji. Iya. Tapi masih 25 itu kan. Ya, seperti yang 25 itu kan ada bilang tajawi. Sebenarnya kurang lebih sama ji. Iya. Kan kalau misalnya ada keris tapi maluru cedek itu. Maluru cedek. Terus di sini maleko. Ya. Begitu. Jadi kurang lebih hampir sama. Tojiwa. Iya, tojiwa dengan tajawi. Tapi kalau tajawi kan lebih dari 3. Iya. Jadi, kemudian ada juga orang sebut lambat telu lamara. Lambat telu lamara itu tengah apa maleko. Jadi maleko ni apa maluru lah diolo.
Jadi si salah si bawa tujuan Tajiwa pun. tujuan kan capak nama le. Kalau itu persis tengah na, male kok he maluru nila di om. Iya. Iya. Nama. Tapi hanya kalau berdasarkan lontar yang pernah saya baca, hanya orang Bugis yang ada begitu. Iya. Iya. Kemudian kalau kita mau mungkin juga ada pendapatnya orang lain, kita tidak bisa bantah karena sumber kita hanya berdasarkan lontar yang ada sama kita, bahwa Tojiwa dasarnya dari ini begini itu sama dengan tapi sapuka lah lambat itu ya. Nah, itu yang kemudian mungkin sudah apa koneru kapan Ya, bisa. ya, jadi itu mungkin yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat hidayah dan maghfirah dari Allah supaya kita tetap menggunakan kawali dan tapi ini sebagai ajimat buat kita, bukan berarti tidak ada yang lebih kuasa dari Allah. Kita hanya mewarisi apa yang telah dilakukan oleh para leluhur kita, dan bukan berarti kita membawa badi itu kita mau bagaimana, padahal tergantung niat kita. Karena badi itu sebenarnya kalau orang bawa badi sama kalau kita niatkan dapat pahala, karena itu adalah sunnah. Nabi sendiri tidak pernah pisah dengan pedangnya. Jadi kalau kita dengan niat yang suci menganggap bahwa itu sunnah, kita dapat pahala. Ya. Gitu. Jadi bukan berarti kita bawa badi dengan niat untuk mencelakai orang lain, tidak. Tapi yang pertama kita yakinkan dalam diri bahwa membawa badi itu adalah sunnah. Yang kedua, sebagai perisai buat kita. Perisai. Artinya, kenapa? Karena kalau kita bawa badi, orang lihat kita. Misalnya ada penjahat melihat kita bawa, dia berpikir 10 kali untuk untuk mencelakai kita. Pasti dia berpikir. Kepiting saja kalau sipitnya itu menganggap begini, kita carikan akal bagaimana kita bisa menangkapnya. Apalagi manusia, kalau bawa badi, orang penjahat itu pasti berpikir, wah, dia bawa badi. Itulah yang dimaksud bahwa dengan niat yang suci, menganggap bahwa membawa badi itu adalah perisai, itu kita dapat pahala. Karena Nabi juga paham membawa badi dan pedang. Kalau itu, jadi tergantung bagaimana niat kita dalam membawa itu. Ya. Itu barangkali yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, dan kita semua tetap mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu tidak ada yang bisa terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Ma asaba min musibatin, tidak ada asap dan musibah yang bisa menimpa kecuali dengan kehendak Allah. Itu kita harus yakinkan di dalam diri. Jadi kita membawa badi, bahwa saya membawa badi sebagai perisai, dan katakanlah sebagai sunnah akacuiren arinabita, karena Nabi itu adalah panutan yang paling indah. Inilah mungkin, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua, karena saya menganggap bahwa yang hadir di sini adik-adik saya adalah anak-anak saya, jadi saya sampaikan seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.